Halo Ngaps, apa kabarnya? Gimana kehidupannya? Aman? Aman nih? Aman ya? Yakin aman? Ya, langsung saja ceki cuak. Film ini menceritakan tentang keluarga yang tersohor di Korea, memiliki nama, harta, tahta, wanita. Hehehe. Ya, keluarga ini pun tidak merasa kekurangan, tapi tidak juga merasa tenang dikarenakan dihantui oleh leluhurnya. Singkat cerita, kepala keluarga yang bernama Tuan Fak Jeong Sit meminta para penyihir untuk membantunya. Para penyihir beranggotakan 4 orang. Mari KM perkenalkan. Yang pertama, cantik dan memiliki ilmu spiritual yang tinggi, bernama Hualin. Yang kedua, Babang ganteng seperti pengisi suara di video ini. Hehehe. Berkarakter diam dan tak banyak omong di dalam alur cerita filmnya yang bernama Bongji. Yang ketiga, Ketua Kim, dan yang keempat, ya kita sebut saja Asep, karena dari awal sampai akhir film ini tidak menyebutkan nama beliau. Apa QM tidak ngeh atau gimana? Tidak tahu juga. Lalu mereka pun mengunjungi kuburan leluhurnya itu yang berada jauh dari perkotaan, terletak di sebelah barat Korea. Satu-satunya kuburan yang berada di pegunungan itu. Awalnya, Ketua Kim ragu dan seperti ketakutan untuk menggali kuburan itu karena niat awal para penyihir ini agar makamnya dibongkar kemudian dikremasi. 또보다 못하는 되게 찌라고. 여기 진짜 지중해 악취다. Akan tetapi, setelah mereka berdiskusi panjang kali lebar, pro kontra pun tak terelakkan. Muncullah satu keputusan. Mereka tetap menggali dan membawa peti mayat leluhurnya itu untuk dikremasi. 해보죠. 그럴 줄 알았어? 이장이랑 동시에 하는 Tentunya dengan pengetahuan, ilmu, pengalaman yang mereka punya, mereka menggunakan teknik untuk mengalihkan perhatian para setan yang terkutuk dengan ritual yang sangat amat kuno. Menggunakan daging babi, darah kuda, Hualin pun sambil menari mengikuti alunan musik dan para penggali pun terus mengerjakan galiannya. 조금씩 힘내고. 좋아. 끈 바꾸자. Ya, di sini belum terjadi apa-apa ya, masih aman dan tentram. Oke, stay cool. Mari kita ke alur cerita filmnya lagi. Ya, penggalian makam pun berhasil. Peti dapat dikeluarkan dari bawah tanah. Dengan segera, mereka membawa peti itu untuk dikremasi. 뭔 일이야 이거? Tak lama dari situ, salah satu penggali yang kita sebut saja namanya Udin memeriksa kuburan itu untuk memastikan tidak ada yang ketinggalan di sana menggunakan sekupnya. Tapi tiba-tiba muncullah ular kecil berkepala manusia. Sontak Udin terkaget-kaget lalu membunuhnya. Seketika itu, langit tiba-tiba mendung besertakan angin kencang. Turunlah hujan. Di perjalanan, Ketua Kim menyarankan agar tidak mengkremasi mayat ketika hujan karena menurut pengetahuan mereka, mengkremasi mayat ketika hujan itu tidak baik untuk roh si mayat. Ya, saran itu pun diterima oleh Tuan Fak Jeong Sit. 그건 걱정하지 마세요. Ya, peti leluhur itu pun dititipkan sementara di rumah sakit. Sembari menunggu hujan berhenti, malam pun tiba. Datanglah seseorang menyelinap masuk ke ruangan di mana peti itu disimpan. Berupaya membuka peti tersebut karena konon katanya peti tersebut menyimpan harta karun. Tapi ketika peti itu dibuka, tiba-tiba 거예요?
저기요? 뭐? 선생님. Roh jahat pun keluar dan menghantam Hualin sampai ia jatuh pingsan karena energi yang sangat kuat dari peti itu. Lalu yang menjadi pertanyaan, kemana roh jahat itu pergi? Ya, ternyata roh itu pergi mencari keturunannya, mencari sedarahnya untuk dihabisi. Dengan kata lain, ia menginginkan semua keturunannya mengikutinya ke alam roh. Para penyihir pun terlambat menyadari itu, sehingga upaya roh jahat ini berhasil membunuh seluruh keturunannya. Sungguh mencuakkan sekali, bukan? Ya, dengan cepat Asep pun mengkramasi peti tersebut atas perintah Ketua Kim. 아이고 팔자야. Ternyata cerita pun belum selesai. Ketua Kim menjenguk Udin, si pembunuh ular berkepala manusia tadi. Ia mendengar kabarnya bahwa si Udin selalu terganggu, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, galau, sampai-sampai menangis darah. Kalau menangis tanpa darah kan kamu. Ya, si Udin pun menceritakan bahwa dirinya telah membunuh seekor ular berkepala manusia. Ketua Kim penasaran atas pernyataan si Udin. Dirinya pun mendatangi kuburan itu sendirian. Ya, betapa kagetnya dirinya mendapatkan ular tersebut dan juga mendapatkan peti yang tinggi. Aneh kan? Ada kuburan di dalam kuburan, cowok ini. 수직으로 세워. 잡장 본 적 있어? Ketua Kim segera menelpon rekan-rekannya. Seraya menyampaikan yang Ketua Kim dapatkan. Walaupun sedikit agak ragu dikarenakan pekerjaan mereka telah selesai. Ketua Kim pun bersikeras bahwa peti ini juga harus dikramasi. Ya, peti pun dikeluarkan. Karena hari telah malam, mereka pun berencana berhenti sejenak di sebuah rumah penduduk yang ada di sana. Ya, yang mana rumah penduduk ini pernah didatangi oleh Ketua Kim untuk berkonsultasi bahwa memang dulu kuburan itu juga dicari dan diteror. Konon katanya di sana ada harta karun. Mereka pun menempatkan peti aneh itu di sebuah gudang. Dengan pengetahuan Hualin agar rohnya tidak keluar, mereka membatasi peti itu dengan menggunakan beras ketan dan darah kuda putih. 옹기라, 차이가 Malam pun semakin larut. Di saat semua tertidur lelap, Bongji tersadar. Dengan cepat ia memeriksa gudang yang berisi peti kuno tadi. Sebelumnya, ia membangunkan Hualin dan ternyata peti itu telah terbongkar melalui atapnya. Mereka berdua pun kaget dan sedikit ketakutan. Bongji pun diperintahkan untuk membangunkan yang lain. Tak lama dari situ, makhluk yang keluar dari peti itu pun menghampiri Hualin. Hualin yang sadar bahwa makhluk itu berasal dari kerajaan kuno, ia pun dengan cepat bersikap seperti pelayan. Akan tetapi, upaya itu pun tak berhasil. Makhluk ini pun menyadari bahwa Hualin adalah manusia. Dengan alasan itu, makhluk ini ingin membunuh Hualin. Ketika Hualin melompat keluar, tiba-tiba Bongji datang menghalangi si makhluk ini. Naasnya, Bongji yang terluka. Di saat makhluk arwah jenderal dari kerajaan kuno ini menghampiri Hualin, seranya ingin membunuh Hualin, tiba-tiba si makhluk berubah menjadi api, lalu pergi
Di saat bersamaan, Hualin mendekat ke Bongji yang sekarat walaupun ketua Kim dan Asep berdiri kaku. Keesokan harinya, Bongji yang sudah dirawat di rumah sakit belum sadarkan diri, sedangkan Hualin, ketua Jin, dan Asep mendatangi kuburan itu kembali. Dan ternyata benar, si makhluk kembali ke kuburannya itu tanpa peti. Dengan petunjuk yang ada, para penyihir pun berupaya membunuh si makhluk ini dengan taktik jitunya, pengetahuan yang tinggi, pengalaman yang luas. Para penyihir berupaya memancing si makhluk keluar dari kuburnya menggunakan alat yang telah didoakan. Namun sebelum itu si makhluk dipancing dulu dengan beberapa ekor ikan, berupaya agar si makhluk ini masuk ke jebakan Hualin untuk berkomunikasi kepadanya terlebih dahulu. 내가 할 수 있을 피해. Dan percakapan pun terjadi. Ya, ternyata benar ia adalah seorang jenderal yang kuat, tangguh, dan pemberani dulunya yang telah dijampi-jampi oleh musuhnya dulu. Hualin pun berupaya mengusir si makhluk dari pegunungan itu dalam percakapan mereka. Namun, si makhluk mengatakan, "Aku tidak mau pergi. Aku penjaga gunung ini dan aku tidak takut kepada siapapun. Aku hanya takut kepada diriku sendiri." ここ、そうです。その恐れ Hualin pun ketahuan dari penyamarannya. Hualin berlari, ia bertemu Asep. Mereka berdua sadar si makhluk yang berubah menjadi api ini menghampiri ketua Kim. Ya, hampir saja ketua Kim terbunuh. Hualin dengan sigap cepat menyirami si makhluk ini dengan darah kuda putih. Si makhluk pun merasa kepanasan. Di saat ingin menyelamatkan ketua Kim melihat kayu yang bertulis kalimat, entah apa itu kalimatnya. Ya, si makhluk pun datang tiba-tiba lagi. Ia pun menggunakan alat itu untuk membunuh si makhluk. Ya, ternyata sebatang kayu itu sangat tajam jikalau ditebas ke badan si makhluk. Akhirnya, si makhluk pun mati. Mereka pun berhasil mengalahkan, melenyapkan, membumi hanguskan si makhluk bengis tersebut. Dengan cepat Hualin dan Asep membawa ketua Kim untuk dirawat. Beberapa hari kemudian, ketua Kim, Bongji, telah sadarkan diri. Ya, tak lama dari situ, anak ketua Kim menikah dan mereka pun hidup bahagia. Selepet, nyuak, film pun tomat. Ya guys ya, walaupun di perikotan ini banyak kendaraan yang berlalu lalang ya guys, ya tetap berjuang ya. Ya seperti kata Najwa Shihab, hidup yang tidak diperjuangkan tidak pernah dimenangkan. Nah, selebeo nggak itu? Selebeo ya. Ya, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Thank you very much.